Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali di salah satu program acara andalan dari media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Pintar. Mantap, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang gender, ya, seorang ibu, seorang perempuan, seorang kaum hawa, mantan kepala desa, ya, yang ingin maju menjadi wakil rakyat. Beliau namanya siapa, Bu? Nama Komalasari. Komalasari, ya. Ibu Komalasari itu silakan dijelaskan kepada pemirsa kapan ibu lahir, siapa nama orang tua, dan biografi ibu yang lainnya disampaikan ke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Komalasari, Ya. asal dari Kadungora, ya, Kecamatan Kadungora, Kampung Bojong, RT 02 RW 02, Desa Neglasari. Ya. Ibu Rahmat almarhum dan Ibu Suryati almarhumah, Ya. Bapak yaitu Ahmad Rahmat almarhum. Lahir tanggal 28 ya, bulan 11 tahun 69. 69. Ya. Seumur ya kamu, Ibu. Sama. Ya. Nah. Sebelum jadi kepala desa, sebagai apa, Ibu? sebagai guru honorer di 4 sekolah, Luar biasa. SMP 2 Negeri 2 Kadungora, Sanawiyah Al-Falah, SMP Tribakti, dan SD Neglasari 3, sampai dari tahun 89 sampai 2000. Nah, dari tahun 2000 kebetulan ada pilkades, seorang masyarakat meminta, ya, padahal aku sendiri tidak mau jadi kepala desa. Itu yang bagus. Karena basicnya itu adalah kita sebagai guru honorer, ya, itu selama kurang lebih 20 tahun lah, guru honorer. Ternyata masyarakat itu menginginkan, ya, waktu itu malam Jumat, kebetulan kan aku kan suka ngajarin ngaji, ya, di Desa Talagasari. Nah, dari dulu kalau di Wetan itu Bu siap untuk mendukung kepala desa. Aku sampai tercengang, ya, soalnya kenapa gitu masyarakat meminta. Cuma aku jawab, kenapa aku jadi kepala desa mentang-mentang presidennya Bu Megawati. Kalau seandainya misalkan tidak ada laki-laki, ya siap aja untuk perempuan. Nah, ternyata masyarakat menginginkan. Alhamdulillah mungkin tahun 2000, 2008, 8 tahun 1 periode. Nah, yang kedua 2008 sampai 2014, 2 periode itu yang 6 tahun, ya. Jadi selama 14 tahun ya. Bu, kalau boleh tahu itu lawannya berapa orang itu? Lawan itu kemarin itu 5. 5. Periode pertama 5 laki-laki itu. Ceweknya cuma ibu sendiri. Enggak, yang kedua ada cewek, gitu. Yang kedua 2 ceweknya, cuma gitu. Tapi alhamdulillah gitu udah, ya. Nah, sementara sebelum ke Nasdem juga, nah begitu beres kepala desa, bahkan ini tolonglah sama Pak Deddy dibujuk-bujuk untuk mengundurkan diri selama 4 bulan lagi untuk maju di Golkar. Nah, ternyata mungkin Allah belum menakdirkan jadi dewan gitu. Cuma ya sayangnya itu aku kepala desa seolah bukan tidak bertanggung jawab, cuma Pak Deddy dan Pak Deden meminta untuk mengundurkan diri. Orang saya itu tidak mau untuk meninggal diri, ini mentuntaskan. Nah, cuma karena diiming-iming akan dikasih program ke masyarakat dan sebagainya, nanti lebih dari jadi kepala desa, ya akhirnya ngalah, ya. Udah nggak mencalonkan, Ibu. Padahal boleh 3 periode kan? Boleh, cuma ada untuk mengundurkan diri. Nah itu kadang-kadang aku sampai sekarang kenapa gitu, karena dulu itu mau, tapi mungkin lah itu perjalanan, ya. Jadi itu perjalanan mungkin dari awal itu nih harus begini tuh ini, insya Allah jadi akhirnya sadar. Ya, terima kasih pemirsa. Itulah Ibu Komala yang luar biasa, penampilannya sederhana tapi luar biasa, bisa menjabat kepala desa 2 periode. Kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Pemirsa yang berbahagia, tadi sudah dibuat tentang profil Bu Komalawati, ya. Sekarang kalau boleh tahu, Bu, Ibu kan perempuan. Kenapa Ibu mau nyalon jadi anggota DPR? Coba jelaskan kepada pemirsa, apa yang menjadi dasar tujuan Ibu maju sebagai anggota DPR? Sebetulnya bukan kemauan sendiri, ya. Ini juga. Iya, bukan kemauan sendiri karena merasa pertama yang namanya mungkin itulah kos politik harus punya. Terus sekarang kan yang namanya usia yang udah tua lah gitu, ya. Cuma mungkin karena
karena dipinta itu salah satu bapilu dan waktu ke rumah bulan puasa katanya udah ke Nasdem aja, jangan ke Golkar. Nah, ya akhirnya mau tidak mau lihat lillahi ta'ala. Kenapa ya Allah, kalaulah ini misalkan yang terbaik dia mungkin nanti dari 2024 14 Februari itu ya jadi dilantik. Nah, tujuannya itu misal untuk apa ya? Pertama mungkin kita itu yang sebagai dewan itu mungkin menjalankan perda Kabupaten Garut. Baik segi ekonomi, pendidikan, ya kesehatan dan sebagainya. Cuma intinya dari hati kecil nurani aku itu ingin membantu masyarakat kecil, terutama yang tidak mendapatkan bantuan. Kenapa? Karena tidak sesuai sekarang orang kaya mendapat bantuan mandiri ini. Sementara kebanyakan bukan di desa saya itu pengalaman ya. Nah itu tidak mendapatkan dia itu padahal makan itu kadang makan kadang enggak. Dia itu buruh lepas harian. Nah itu mungkin kalaulah mungkin seandainya emang sekarang juga tidak jadi dewan bisa lah sodako cuma kadarnya terbatas. Mungkin kalau misalnya nanti jadi selain kita itu sebagai gender untuk memenuhi kuota yang 30% itu mungkin ya. Nah kalau seandainya ada lah ridho dari Allah kita lebih banyak lagi mungkinnya lebih ditingkatkan lagi banyak yang memerlukan pertolongan gitu. Nah mungkin bisa menyisihkan lah baik bisa dari program atau dari pribadi itu untuk misalkan membantu masyarakat kecil. Bahkan kalau aku jadi misalkan bahkan sekarang juga ada masyarakat Bu saya kalau ibu jadi tolong kalau ada ibu ada kalau nggak ada jangan bilang tidak ada akhirnya ya komitmen ada yang komitmen dulu sekarang. Luar biasa masyarakat itu ya. Karena mungkin tadi kesakitan emang terasa oleh aku sendiri kan sakit bawa proposal untuk masyarakat ternyata tidak ditangani. Nah itulah mungkin kalau aku jadi lah istilah bisa untuk membantunya. Oke, pemirsa luar biasa semangat banyak seorang perempuan. Mudah-mudahan masyarakat bisa menilai siapa calon yang akan dipilih nanti. Oke, kita ketemu di acara Kutang berikutnya. Kupas Tuntas Calon Bintang. Oke, pemirsa yang berbahagia, senang bisa ngobrol dengan ibu kita ya. Mudah-mudahan gender bisa poka ya. Biasanya kan perempuan di dapur ya. Orang mau naik ke tingkat dewan. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kalau berbicara misalkan ada takdir ibu menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut, apakah ibu siap untuk melaksanakan tugas dan fungsi dewan, legislasi, controlling sama budgeting? Bagaimana menurutnya? Itu kan fungsinya dewan yang itu otomatis secara langsung kita itu harus menjalankan fungsi tersebut gitu. Terutama dan selain misalkan legislasi, controlling dan sebagainya, itu mungkin kita itu harus diimbangi ya Rasul lah, ya sifat Rasul yang baik, amanah tabligh ya, itu sidik dan patonan itu. Nah kita kalau menjalur ke mana ya ini kan kesannya selamat ya, tidak akan misalkan diantaranya sekarang dewan ada ya tidak, kan itu kan harus menampung aspirasi. Ternyata tidak melaksanakan, nah itu mungkin kesalahan salah satunya gitu ya. Namun mudah-mudahan ya kalau aku jadi jangan sampai ke situ, amanah lah gitu minimal jujur. Ibu bisa bicara seperti ini. Kalau nanti terpilih ada satu anggaran namanya aspirasi. Apakah anggaran aspirasi itu akan disampaikan kepada masyarakat pemilih atau hanya bagi-bagi kue antar dewan? Bagaimana nanti? Tidak, aku itu rencana emang sih sekarang kan jalurnya itu mengikuti sistem. Kalau sistem salah kita ikut salah itu dosa semua. Itu mungkin kalau seandainya ada aspirasi itu harus disampaikan. Apalagi sekarang ke UMKM-nya pedagang-pedagang kecil, otomatis harus disalurkan. Ya, adapun mungkin ada ini misal budgetingnya misalkan ya 100 juta, itu silakan aja. 100 juta ya. Kalau seandainya dia ingin misalkan memberikan karena mungkin tadi bahwa seorang dewan itu kan harus ada ke partai. Nah, itu ya sekian persennya. Yang penting tidak ibu motong sekian persen ya. Nah, motong sekian persen pokoknya kesanggupan ya itu sesuai dengan persetujuan yang menerima aspirasi tersebut ya itu. Karena istilah cek seputih macam erek buntung antep dinikmati ku masyarakat lah gitu. Terakhir Bu, silakan apa harapan Ibu kepada pemilih Ibu supaya pileg tanggal 14 Februari sukses tanpa ekses. Silakan sampaikan. Yang diharapkan itu adalah masyarakat itu mengerti dan sadar ya dengan memilih tanpa money politik. Kenapa?
Kalau didasari money politik nantinya kesana juga mungkin jadi dewan, mungkin kesana gimana, tidak jadi juga mungkin tidak jadi dewan, mungkin strike banyak ya yang di jalan gitu. Nah itu ya. Tapi kalau kita itu bisa bilang dengan dasar ya, kalau ada mungkin dipaksa sodako wajar ya untuk minuman. Tapi kalau money politik ya sekian enggak, saya nggak makan di situ. Ya mungkin istilah Allah mengabulkan aja, meskipun kita itu tidak bermoney politik, tapi tetap kos politik mengeluarkan ada. Ya. Nah, alhamdulillah dengan mungkin tadi ya bukan sombong, bukan apa. Jadi masyarakat atau orang itu dengan casing, melihat casing aku itu kayak orang biasa, gitunya gimana? Tidak tahu bahwa kita mantan kepala desa, tidak tahu bahwa saya itu misalkan lulus S2 gitu ya, tidak nyangka itu. Gitu. Kenapa? Karena aku mah waktu jadi kepala desa juga, yaitu bermasyarakatnya banyak biasa aja, gitu, sederhana. Apalagi nanti juga jadi dewan kan tidak akan berubah, tidak akan kacang muka kulitnya, tidak ubah pengadatan. Karena masyarakat itu inginnya begitu, jadi bermasyarakat. Makanya hubungan dari suami bagaimana? Mendukung? Kebetulan suami itu, aku tadi itu udah janda 9 tahun. Suami itu meninggal, almarhum. Jadi keseharian saya itu paginya ngajar, jadi guru honorer. Kebetulan memegang yayasan ya gitu. Nah siangnya sekarang sosialisasi ya kalau itu silaturahmi ke masyarakat door to door. Nah selain itu kalau misalnya ada pasien, saya itu keliling jualan kacamata. Oh ibu. Ya, iya, buka warung. Ya kesehariannya buka warung. Nah itu untuk membiayai anak. Sekarang alhamdulillah yang paling besar itu baru masuk di Uniga, mungkin kuliah, yang kecil SMP kelas 3. Ada berapa anak ibu? 2. Itulah pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kupas tuntas calon bintang anggota DPRD Kabupaten Garut dari Partai Nasdem Dapil 1. Ya, mudah-mudahan pemirsa bisa paham, pemirsa bisa cerdas siapa yang akan dipilih nanti. Kenapa? Karena wakil rakyat adalah wakil kita semua. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita ketemu kembali di acara Kutang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.